di mana sistem yang dibangun, Bapak akan mengetahui benar-benar, oh ternyata memang jadwal operasi dokter tersebut panjang, jadi sehingga saya harus dioperasi nunggu 6 bulan ataupun 3 bulan. Karena kecuali untuk kondisi-kondisi yang emergensi ataupun yang situ, atau segera ditangani segera, karena ini sesuai undang-undang amanat undang-undang kesehatan juga harus ditangani segera. Jadi memang yang dijadwalkan panjang itu adalah untuk operasi-operasi yang sifatnya elektif ataupun terencana. Mungkin demikian Pak yang dapat saya sampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan. Terima kasih Pak Fahri. Kemudian kita beri kesempatan sekali lagi, ini ada yang mau bertanya. Setelah itu saya Pak, saya Pak Daryanto Heri Pak 38. SMP 15 Pak. SMP 38 Pak. Dulu, SMP 38 sama SMP 15 ya. SMP 38 dulu silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan paparan tadi dari BPJS, ada poin yang selalu bermasalah di antara di rumah sakit maupun pembayaran untuk ke BPJS-nya. Tadi dikatakan bahwa ada yang tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, para peserta BPJS kan tidak tahu dia, misalnya dia berobat, kemudian kata dokter harus dioperasi. Tetapi dalam perjalanannya BPJS tidak menanggung operasi tersebut. Nah, padahal peserta itu adalah termasuk dalam tanggungan BPJS. Nah, ini tidak tahu peserta itu. Nah, bagaimana caranya supaya itu tetap ditanggung oleh BPJS, operasi-operasi yang sifatnya yang mungkin darurat dan lain sebagainya. Itu mungkin yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan SMP 15. Bu Neti, silakan Bu Neti. Ada perwakilan ini tingkatan sekolah harus. Kita udah ambil saya kemarin itu kan memang. Mohon maaf Ibu Neti, suaranya di mute. Bisa di unmute dulu. Sudah. Assalamualaikum, Ya, saya Pak Prin. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama begini Bu, pada saat pemotongan itu kan ada, misalnya saya ini nanggung ada 3 orang, anak saya ada 2 dengan saya, dengan anak saya 1 dengan saya dan suami. Tapi suami saya sudah pensiun masih tetap dipotong dan dengan saya sendiri juga dipotong gitu. Jadi itu kan berarti terjadi pemotongan BPJS dua kali gitu. Tapi manfaat BPJS-nya yang berlaku cuma itu Bapak Ibu, itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prihatin, saya Pak Prihatin. Ya ini sekali lagi ya, terakhir Pak Saino, karena ini udah mau jam 12. Silakan Pak Saino dari Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kakak saya, keluarga saya itu ada beberapa orang peserta BPJS Mandiri, yakni kedua orang tua saya, mertua saya, dan kedua anak saya yang sudah tidak menjadi tanggungan saya. Pada bulan Januari, Februari, Maret itu dibayar dengan Perpres 2018, yaitu 160.000 untuk ke 5 orang tersebut. Kemudian pada bulan April itu tidak ada tagihan, kemudian pada bulan Mei kemarin sudah dibayar sesuai dengan Perpres 64 tahun 2020. Pertanyaannya demikian Pak, itu mau dijelaskan dan bagaimana dengan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok putus itu Pak Saino? Putus suaranya. Pak Saino itu putus-putus ya, diulang itunya. Ya, ada masalah. Halo?
Halo, Assalamualaikum. Bapak Ya, Saino Pak. bisa diulangi lagi, Pak? Ya, Pak, silakan, Pak. Tadi ya terputus-putus di ujung. Untuk poinnya tadi yang Januari, Maret sampai 2016. Silakan di terputusnya tadi. Ya, bermasalah anunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Saino, silakan. Ya, Tadi saya ulangi ya. Ya. Di kepesertaan saya itu ada yang saya tanggung, kedua orang tua saya, mertua saya, anak saya yang sudah dewasa tidak menjadi tanggungan lagi. Jadi seluruhnya 5 orang. Itu mandiri. Per Januari, Februari, Maret 2020 kemarin, saya bayarkan sesuai dengan Perpres 62/2018 masing 160.000. Kemudian per April setelah 75/2019 tidak bayar, tidak ada tagihan. Kemudian per Mei kemarin bayar sudah sesuai dengan yang Perpres nomor 60 2020 masih 150 orang. Pertanyaan saya demikian. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Saino agak terputus-putus sedikit, tapi nanti sekalian kayaknya sebagian sudah tersambung. Saya rasa karena juga waktu kita, saya rasa 3 pertanyaan ini lagi, karena udah mau jam 12 ini. Jadi terima kasih 3 penanya lagi, yaitu dari SMP 38, ya itu tentang penjelasan yang ditanggung BPJS itu tentang untuk operasi tadi, mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan oleh beliau. Kemudian yang dari SMP 15 ini yang tentang pensiun pemotongan suaminya yang sudah pensiun juga masih dipotong, ya saya rasa memang nanti ada penjelasan itu, karena pensiun juga harus ada kesehatan tetap dipotong, tapi penjelasan nanti sama beliau nanti akan dijelaskan kembali. Kemudian yang Pak Saino tadi karena agak terputus-putus itu tentang mandiri yang 2 orangnya tanggung itu apa yang bulan Januari sampai dengan Maret, Februari, Maret itu, tapi tadi saya agak terputus juga itu, nanti biar kalau tidak terputus bisa dijelaskan. Saya rasa itu kepada Pak Fahri, silakan untuk disampaikan penjelasan. Saya rasa ini nanti setelah ini ya cukup karena sudah jam 12 kan waktunya nanti mau sholat. Terima kasih Pak, silakan mau di... Ya, terima kasih Pak Supriyatin dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu penanya. Pertanyaan dari Pak Daryanto. Jadi Pak, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, sebenarnya untuk yang hal-hal apa saja yang ditanggung atau tidak oleh BPJS, selama itu sesuai dengan indikasi medis, itu ditanggung oleh BPJS ataupun JKN. Dan peserta pun apabila sudah mengikuti sesuai dengan prosedurnya, itu tidak diperkenankan ada biaya tambahan. Nah, tapi memang di dalam Perpres 82 Pak, ada pelayanan-pelayanan tidak dijamin oleh BPJS, diantaranya itu satu adalah pelayanan yang tidak mengikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini misalnya adalah permintaan sendiri. Saya contohkan, misalnya ada kepala kita terbentur dinding ataupun lantai, kemudian kita sudah periksa ke dokter, dan menurut dokter itu tidak perlu dilakukan CT scan. Namun kita yang tetap kekeh mau dilakukan CT scan, maka itu dianggap sebagai permintaan sendiri, bukan berdasarkan indikasi medis daripada dokter. Nah ini yang tidak dijamin, termasuk beberapa obat-obat yang saya mau minta cepat obat yang cepat sembuh gitu. Padahal sebenarnya obat yang diberikan pun bukan hanya obat generik, tetapi juga ada obat paten sesuai dengan keindikasian medis daripada dokter. Kemudian yang kedua yang tidak dijamin oleh JKN itu adalah akibat daripada kecelakaan lalu lintas, karena di sini sudah ditanggung oleh Jasara Harja. Tapi memang Jasara Harja hanya menanggung ada plafonnya 20 juta. Apabila itu plafonnya lebih dari 20 juta, barulah BPJS hadir sebagai pembayar keduanya untuk melanjutkan seluruh sisa tanggungannya. Jadi yang pertama itu sebagai first payer-nya, pembayar pertamanya adalah Jasara Harja. Kemudian untuk kecelakaan kerja, karena kecelakaan kerja di sini itu sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan ataupun
sudah ditanggung oleh Taspen untuk yang mengalami kecelakaan kerja. Termasuk Bapak Ibu sekalian, apabila PNS pulang pergi kerja pun itu bisa terjadi kecelakaan dianggap sebagai satu kecelakaan kerja. Kemudian yang tidak ditanggung itu adalah upaya untuk memperoleh keturunan, seperti misalnya bayi tabung, itu tidak ditanggung. Kemudian upaya untuk estetik ataupun kecantikan, diantaranya adalah operasi memperpancung hidung ataupun memasang kawat gigi, itu tidak ditanggung oleh program JKN. Di samping itu juga adalah penyakit-penyakit yang dengan sengaja membahayakan diri sendiri, seperti misalnya bunuh diri ataupun balap liar dan lain sebagainya macamnya, itu tidak ditanggung oleh JKN, termasuk akibat daripada penyakit akibat pengaruh daripada nafsa, seperti misalnya akibat narkoba, dan itu tidak ditanggung oleh JKN. Dan yang terakhir adalah yang tidak ditanggung oleh JKN itu adalah penyakit-penyakit akibat wabah dan juga bencana alam, karena itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Dan seperti COVID-19 ini, karena sudah ditetapkan sebagai wabah, maka COVID-19 ini bukan lagi menjadi tanggungan JKN, melainkan tanggungan daripada pemerintah. Tetapi ke depannya tidak tertutup kemungkinan apabila ini sudah tidak ditetapkan lagi sebagai wabah, maka tidak tertutup kemungkinan COVID-19 ini menjadi tanggungan daripada JKN. Namun saat ini masih menjadi tanggungan daripada pemerintah. Di luar daripada itu, Pak, kalau masih ada, misalnya saya kok appendix harus disuruh bayar karena ini tidak ditanggung, tidak ini. Nah, itu silakan Pak dilaporkan saja ke kita. Bapak boleh menghubungi ke BPJS Care Center 1500 400 ataupun mendatangi kantor cabang terdekat, ataupun bisa melalui mobile JKN untuk menyampaikan keluhan Bapak. Jadi mobile JKN itu bisa di-download melalui HP Android daripada Bapak Ibu sekalian. Kemudian pertanyaan dari Ibu Neti, memang ini pertanyaan yang paling terbanyak Bu Neti, tapi di dalam Perpres 82 tahun 2018, di sana sudah ditegaskan Ibu Neti, apabila suami istri bekerja, maka keduanya wajib untuk dipotong. Saya rasa dari zaman Askes dahulu pun Bu, hal ini sudah dilaksanakan untuk suami istri yang bekerja, dua-duanya dipotong, dan memang secara sistem nanti, salah satunya adalah akan posisinya lajang secara status. Misalnya tanggungan anak masuk ke dalam suami, maka ibu akan statusnya sebagai lajang secara status, tapi bukan lajang yang sebenarnya ya Bu. Hanya secara sistem itu dibuat lajang. Begitu juga sebaliknya apabila anak menjadi tanggungan ibu, maka suaminya yang akan posisinya lajang. Namun di sini benefit tambahannya adalah apabila suami ibu golongan 3 dan 4 yang hak kelasnya adalah di kelas 1, dan golongan ibu adalah golongan 1 dan 2 dan hak kelasnya adalah kelas 2, maka secara otomatis hak kelas ibu akan ngikut ke hak kelasnya daripada suami. Ini sudah diatur di dalam Perpres 82 tahun 2018. Kemudian pertanyaan dari Pak Saino, di sini saya menangkap Pak Saino walaupun terputus. Memang benar Pak, untuk yang tadi saya sampaikan, iuran daripada peserta mandiri untuk Januari sampai dengan Maret itu adalah kalau kelas 1 160.000. Nah, dan untuk April sampai dengan Juni iurannya adalah turun lagi, yakni 80.000 untuk kelas 1. Sehingga memang di April itu sistemnya belum siap, jadi peserta masih membayar 160.000, dan di Mei sudah bisa diakomodir. Jadi untuk di Mei sebagian besar peserta tidak lagi membayar iuran karena sudah ada kompensasi daripada pembayaran di bulan April yang lalu. Dan di per 1 Juli hari ini kemarin, tepatnya kemarin itu Pak, iurannya yang kelas 1 berubah kembali menjadi 150.000. Dan kelas 2 itu menjadi 100.000, dan kelas 3 masih tetap di 25.500. Secara sistem sudah mau akomodirnya Pak. Demikian yang dapat saya sampaikan Pak Supriyatin. Namun di sini sebelum ditutup, mungkin saya mengingatkan lagi Bapak Ibu sekalian, karena Bapak yang hadir di sini adalah ASN memang ataupun honorer daerah, di mana untuk Bapak Ibu sekalian,
karena gajinya yang dipotong walaupun turun 1%, sebelumnya 2%,